Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan, udah kita tunggu 5 menit, dan ini jam 9.05. Untuk perkuliahan ketiga, rekodnya pun kadang cuma hanya 40 menit, jadi kita memang agak terburu-buru jadinya. Yaitu dengan judul Sejarah Islam di Asia Tenggara. Itu pertemuan yang ketiga ya, Sejarah Islam di Asia Tenggara. Kemarin sudah kita memulai dari Arab, lalu kita berangsur-angsur ke Asia Tenggara dulu. Sejarah Islam di Asia Tenggara. Nah, ini Bapak share screen, PPT-nya atau PowerPoint-nya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan PowerPoint-nya kan? Belum, Pak. Ah, itu udah. Ah, udah ya. Oke. Jadi sejarah Islam di Asia Tenggara, eh, nanti untuk beberapa negara hanya kita ringkas-ringkas saja. Dia kan kemarin ada beberapa negara di Asia Tenggara. Jadi kita mulai dulu dari Indonesia. Jadi dari Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia ini, kemudian tempat asalnya, membawa ajaran Islam ke Nusantara, waktu kedatangan Islam ke Nusantara, kemudian saluran dan terjadinya Islamisasi di Indonesia, faktor pendorong perkembangan Islam di Indonesia, berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian kita juga akan sedikit mengulas tentang Kesultanan Aceh Darussalam itu 1514 sampai 1874 Masehi berdasarkan buku Nasution tahun 2023. Lalu Islam dalam bingkai sejarah Asia Tenggara itu nanti Islam di Asia Tenggara itu di Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, di Myanmar, Vietnam dan Laos dan Kamboja. Jadi beberapa tempat di Asia Tenggara. Lalu pertumbuhan Masih Islam dia di bersama negara Asia Tenggara ini itu tidak bisa dipisahkan dari para pedagang Muslim dari Arab sebenarnya. Nanti akan ada beberapa teori apakah datang dari Arab langsung atau ada pedagang dari India atau segala macam. Nanti ada beberapa teori yang akan kita ulas sedikit. Yang melakukan transaksi jual beli sekaligus mengajarkan Islam kepada masyarakat yang menetap di sana. Jadi pedagang Arab datang ke Indonesia. Kemudian Kesultanan Islam yang berdiri di hampir sebagian wilayah Asia Tenggara turut memberikan dukungan terhadap kemajuan Islam. Jadi sebelum Islam ini datang di Asia Tenggara ini eh, sudah ada semacam kerajaan-kerajaan. Tapi awal-awalnya tentu mereka belum kerajaan Islam. Jadi lama-lama ada berdiri nanti kerajaan atau kesultanan Islam. Mereka nanti akan memberi dukungan, nanti akan kita singgung juga, terutama di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara yang diawali dengan berdirinya Samudra Pasai. Nah, ini ringkasannya ya. Sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara, disusul Aceh, Demak, Malaka, Johor, Patani, Bolkiah, Sulu, dan masih banyak lagi. Sementara di wilayah Semenanjung Indochina terdapat satu kerajaan berkontribusi atas pertumbuhan Islam, yakni Kerajaan Champa namanya, yang pergerakannya meliputi tiga negara Indochina, diantaranya Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jadi kerajaan apa namanya yang untuk mempengaruhi Islam nanti di Vietnam, Laos, dan Kamboja? Kerajaan Champa. Lalu perjuangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara tidaklah mudah sebab mereka harus berjuang
menghadapi kolonialisme bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda, yang mana kekuasaannya mencakup seluruh wilayah Asia Tenggara kecuali Thailand. Nah, kita sudah juga tahu kalau Thailand itu tidak pernah dijajah oleh negara Eropa ini. Nah, ini buku yang direkomendasi untuk materi perkuliahan ini. Sejarah Islam di Asia Tenggara juga kita bisa dapat online-nya dan juga kita bisa dapat secara PDF. Nah, karena ini eh, sepertinya ini agak bebas ini. Agak bebas maksudnya bisa kita buka PDF-nya dan bisa kita dapatkan. Jadi untuk sementara ringkasnya nanti kita akan ulas lebih dalam lagi tentang keberadaan Islam di Asia Tenggara ini sesuai literatur yang kita punya atau buku yang akan kita gunakan. Nah, itu karya Nasution itu tahun 2023. Jadi kalau kita belajar sekedar PowerPoint, nanti ini masalahnya sejarah. Kalau hanya sekedar ringkas seperti itu, tentu kita akan kesulitan juga. Nah, maka kita akan berangsur-angsur mengarah ke bukunya, yaitu buku dari ya, Google sekuler kayaknya, apa PDF-nya. Jadi sebenarnya ada sebuah buku yang sudah eh, dikarang oleh apa namanya ya, bentar ya. Jadi ada perspektif Saifullah namanya yang dibahas dalam bentuk eh, buku sejarah kebudayaan itu di Asia Tenggara. Jadi tapi ada orang lain, Muhammad Minwanum Ikilimu Mahamid namanya, dia membedah lagi buku yang sudah diterbitkan itu. Jadi ini bukunya, apanya, semacam artikelnya. Kita coba buka PDF-nya, PDF-nya ya. Nah, itu sudah kelihatan? Nah, belum? Nah, udah ya. Jadi Islam dalam bingkai sejarah Asia Tenggara, jadi perspektif Sepula dalam buku di Asia Tenggara itu, di sini disebutkan terutama ini hasil pembahasan buku itu, beberapa rujukan yang digunakan oleh penulis ini dibilangnya seperti ini. Eh, Seorang profesor bahasa Melayu dan alumnus pertama dari Universitas Leiden Belanda menuturkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Arab yang singgah terlebih dahulu di Persia dan India. Jadi sebelum ke Indonesia, mereka singgah di Persia dan India. Nah, jadi
perjalanan itu tentu diperkuat dengan beberapa literatur lain. Seorang musafir Maroko dalam perjalanannya dari Benggala atau India Selatan ke Tiongkok singgah di Samudra Pasai di Sumatera itu tahun 1345. Gitu. Jadi Samudra Pasai ini adalah sebuah kerajaan dan orang pedagang-pedagang Islam singgah di sana tercatat tahun 1345. Jadi udah berapa tahun itu? Udah berapa abad ya? Jadi sebagaimana diketahui Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13. Jadi di sini disebutnya Samudra Pasai itu sudah menjadi sebuah kesultanan pada abad ke-13. Kemudian lalu Islam menyebar dari Sumatera ke Jawa. Dari Jawa yang menyebar ke Jawa itu diketahui merupakan melalui peran 9 orang wali atau dengan istilah wali Songo orang bilang atau wali Sanga, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, itu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, ada juga namanya Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Ini seperti salah satu Sunan Gunung Jati umpamanya yang ada di Jawa itu makamnya di bukit. Bapak pernah ke sana, ramai setiap hari orang berwisata religi ke sana. Memang kalau kuburan-kuburan orang yang seperti itu memang ramai dikunjungi. Juga didukung lainnya kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang selain Samudra Pasai seperti Kesultanan Aceh, Demak, Banten, Pajang, Mataram, Goa Talo, dan Ternate. Ini berdasarkan dari buku Sepula itu. Jadi hal serupa juga terjadi di Malaysia. Ini kita langsung mengarah ke Malaysia. Kesultanan Islam mendukung pesatnya pertumbuhan Islam. Jadi kesultanan yang ada di Malaysia, Malaka, Johor, Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor atau Terengganu dan Negeri Sembilan, mereka mendukung pesatnya pertumbuhan Islam itu. Maksudnya Islam masuk itu mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan ini. Jadi sebelum Islam masuk, kerajaan-kerajaan ini sudah ada. Jadi kita harus paham dulu, bukan berarti Islam masuk kerajaan ini berdiri, tidak. Kerajaannya sudah ada sebelum Islam masuk. Jadi bahkan Raja Melayu pernah menjalin kerjasama dengan Sultan Pasai maupun Sultan Aceh, seperti ketika bangsa Eropa, baik Portugis, Belanda maupun Inggris menjajah di Kepulauan Melayu atau Nusantara. Kalau dulu Nusantara itu orang sebut juga Kepulauan Melayu. Jadi makanya bahasa Indonesia itu ya mungkin lah ya, kita tidak tahu juga karena Bapak tidak juga mengetahui secara pasti mengapa bahasa Indonesia itu dengan mirip sekali dengan bahasa Melayu. Ya kalau kita belajar dari sini memang perkembangan kerajaan-kerajaan itu terutama Kesultanan Melayu ya memang berkembang pesat. Jadi mungkin sudah pengaruhnya se-Nusantara. Ya mungkin tidak semua pulau berbahasa Melayu, tapi mungkin untuk menjadikan sebuah satu bahasa pemersatu bangsa tentu harus bahasa yang dominan. Jadi kesimpulannya mungkin seperti itu. Karena masih banyak perdebatan para ahli, bahasa Indonesia itu ada yang bilang dari Melayu Riau, Melayu Riau Kepulauan atau Riau Daratan, itu yang masih dalam perdebatan. Atau dari Betawi, kan banyak Melayu-Melayu di seluruh Indonesia. Jadi masih dalam perdebatan. Maka seluruh Sultan Nusantara untuk sama-sama mengusir penjajah waktu itu. Akhirnya Inggris memerdekakan wilayah Semenanjung Malaka, saat itu Malaysia, tahun 1957. Ini udah berkembang pesat ya. Kemudian Singapura pada tahun 65 berpisah dari Malaysia. Jadi untuk wilayah Asia Tenggara yang bebas dari penjajahan Eropa hanya ada satu kesultanan Islam di sana, yaitu Kerajaan Patani. Jadi yang tumbuh pesat seiring banyaknya pedagang Muslim yang datang ke Patani.
Kita pernah, sekarang masih ada namanya Patani untuk transaksi jual beli, mendakwakan Islam. Meski demikian, Patani itu di Thailand ya. Nah, sampai sekarang di kawasan ini di masih ketat ini karena kemarin Bapak Ketua STAI kita Pak Budi diundang beberapa ketua STAI dan beberapa dosen perguruan tinggi ke sana. Ya mungkin karena ada historisnya tentang Islam, memang mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan yang non Islam, tapi mereka mendapat pengawasan yang ketat untuk masuk ke sana. Karena yang masuk bergelar banyak profesor, doktor, jadi takut orang negara sana ya mereka tertahan lama dan diperiksa tujuan ke negara ini apa. Ini sangat penting ya kita pelajari. Kemudian meski demikian pernah terjadi antara kerajaan petani dan kerajaan Siam yang berbeda keyakinan, saling menyerang. Nah, itu kerajaan petani sedang mengalami kemerosotan kawasan Raja Kuning jadi 1635. Jadi hal itu membuat petani tidak lagi menjadi tumpuan para pedagang muslim. Sehingga ketika konflik terjadi tidak banyak bantuan diberikan untuk mencegah hal tersebut sampai akhirnya dalam sebuah pertempuran tahun 1785 di Pilihan Siam, Paraya Cakri berhasil membunuh Sultan Patani saat itu. Sultan Muhammad dan ribuan rakyat muslim Patani sisanya yang masih hidup ditawan dan dibawa ke Bangkok. Nah, dibawa ke Bangkok ya di Thailand ya. Jadi konflik itu sebenarnya sudah terjadi dari tahun 1785 sampai sekarang. Nah, ngeri kan? Konfliknya udah berabad-abad. Ngeri memang. Terlepas dari konflik tersebut, kerajaan Patani dalam perkembangannya cukup berhasil dalam menyebarkan agama Islam di sana. Nah, intinya itu. Di bagian ujung selatan Semenanjung Malaka terdapat sebuah pulau kecil bernama Temase atau sekarang Singapura. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Singapura awalnya merupakan bagian dari Malaysia yang akhirnya memisahkan diri dan membentuk Republik Singapura. Ketika masih berada di wilayah Malaysia itu dulunya di bawah kekuasaan Sultan Johor, Temanggung Abdul Rahman setelah itu jatuh ke tangan kolonial atau ke POC, membuat kekuasaan Johor atas Temasek melemah atau atas Singapura ini melemah hingga kini masyarakat Melayu menjadi minoritas di Singapura. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah pemeluk Islam di Singapura yang hanya 15,4%. Ini buku karangan jurnal tahun berapa ini? Jadi sekitar segitu cuman umat Islam di sana. Jumlah penduduk berdasarkan data sensus tahun 80 nih, meski demikian, Singapura juga mendukung beragama Islam sebagai salah satu agama yang diakui di sana. Tapi Islam tetap diakui di Singapura. Oke. Kemudian kesultanan lainnya yaitu di Asia Tenggara adalah Kesultanan Sulu di Filipina. Jadi kalau ada kata-kata kerajaan Sulu itu dulu di Filipina. Seperti halnya negara Indonesia dari atas beberapa pulau, besar dan kecil, ya Pulau Luzon, Mindanao, sedangkan pulau kecilnya antara lain Mindaro, ini Filipina ya, dan pulau-pulau di sana. Jadi kalau ada ini pengaruh kerajaan mana nih yang di Filipina, dari awal-awalnya kita harus tahu itu dari kerajaan Sulu, Sulu namanya. Nah, jadi lalu ada juga Brunei Darussalam. Jadi salah satu negara terkecil di Asia Tenggara. Ekonominya di sana memang bagus. Nah, ini perkembangan Islam di Brunei sejak masa kekuasaan Sultan Muhammad Shah. Jadi kekuasaan Sultan Bolkiah pertama yaitu Sultan Muhammad Shah tahun 1363 sampai 1402. Nah, dalam perkembangannya Sultan melakukan dakwah Islam ke wilayah timur dari Khatulistiwa, meliputi Luzon, Debu, Otan, dan sekitarnya. Jadi pada abad 15 dan 16. Selanjutnya Brunei mencapai masa kegemilangan. Nah, itu Brunei. Kemudian di pedagang-pedagang itu membawa pengaruh pertumbuhan signifikan. Seperti kasus di Burma atau di Myanmar, Islam masuk dalam perkembangan di wilayah tersebut berkat pelaut Muslim yang datang abad 9.
Hingga mencapai puncaknya abad ke-17. Jadi selain itu, asimilasi kaum muslim di Myanmar terus berlangsung. Bertambahnya jumlah imigran secara umum ada 4 kategori kaum muslim di Myanmar, antara lain muslim Burma, muslim Melayu, muslim Cina, muslim India. Jadi kalau di Myanmar ada namanya muslim Burma. Ini muslim Burma gitu. Ada muslim Melayu, ada juga ada muslim Cina. Jadi kalau di Myanmar muslim Cina, jadi muslim India. Kalau kita namanya kalau orang-orang Cina kan banyak juga yang masuk Islam. Lalu ini Muslim Melayu, Muslim Cina, dan Muslim India. Sedangkan berdasarkan etnis asal usulnya kaum Muslim yang di Myanmar kembali terbagi menjadi 5 golongan, diantaranya Muslim Rohingya. Jadi kita pernah dengar ini Muslim Rohingya ini mengungsi sampai ke Indonesia, ya kan? Ini kita harus tahu dulu. Muslim Burma, Muslim keturunan India, Muslim Hui Hui, Patai namanya, dan Muslim Zebadi. Dari semua Muslim Rohingya yang paling dikenal karena perjuangannya dalam mendapat otonomi di Arakan Utara. Jadi rupanya mereka terus berjuang dari dulu. Mereka pengen, ya sama dengan kita pengen merdeka. Tapi makanya sampai kisru-kisru negaranya sampai sekarang. Dan mereka banyak mengungsi dan sampailah ke Riau. Jadi sampai sekarang itu ada kemarin di Kampar sama itu di Pekanbaru kan. Muslim Rohingya dia ngambil-ngambil rebutan masyarakat gitu. Ya macam mana lagi dia betah di sini kan, negara kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Ya mungkin karena sesama muslim mungkin. Kita tidak tahu juga. Itu udah kebijakan internasional. Jadi pemerintah Myanmar dengan mudah menjadikan mereka sebagai kambing hitam dalam bentuk berbagai persoalan seperti separatisme. Mereka dianggap pemberontak gitu. Yang membuat orang-orang dari etnis tersebut dimusuhi dan dikucilkan. Jadi sampai akhirnya mereka memilih mengungsi ke luar negeri. Jadi karena tekanan dari pemerintah, mereka memang akhirnya mengungsi. Jadi di Myanmar itu ada sebuah organisasi namanya YMBA, Young Men Buddhist Association. Ini kita bukan masalah berbicara etnis atau agama ya, bukan berbicara ras. Ini hanya kita berbicara tentang konsep dalam perkuliahan. Karena memang ada ini organisasi Buddha memang di sana yang berdiri tahun 1921 yang lebih mengarah pada organisasi politik nasional mereka. Sama kayak kita umpamanya ada Partai Buddha gitu. Tapi mereka sudah menjadi kekuatan politik di sana yang memang akhirnya mereka lah yang membuat tekanan-tekanan pressure kepada umat Islam di sana. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait semenanjung Indochina yang terdiri merupakan Asia Tenggara. Mereka itu bekas jajahan Perancis, itu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Dengan demikian, sejarah dalam perkembangan Islam di 3 negara tersebut memiliki kesinambungan seperti lain tentang Islam di Vietnam yang selalu dilalui dengan hadirnya kerajaan dan etnis Champa. Ini ada namanya seperti Bapak bilang awal tadi, kerajaan Champa. Begitulah Islam di Laos dan Kamboja. Berdasarkan literatur Cina, kerajaan Champa muncul sekitar abad ke-7. Jadi Islam sebelum kita masuk ke tamadun Melayunya, tentang kebudayaan Melayu, Islam dan kebudayaan Melayu itu, ya kita harus dari Arab dulu, dan ke Asia Tenggara, secara umum saja. Jadi kerajaan Champa di Vietnam, Laos, dan Kamboja itu abad ke-7 adanya. Kerajaan Champa muncul secara ke-7 dengan membawa agama Buddha Mahayana. Jadi kerajaan Champa itu agamanya Buddha Mahayana, kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, ini Cina dan Vietnam di utara, Kamboja di barat, dan Kepulauan Nusantara di selatan. Setelah itu mulai menerima kebudayaan Melayu dan Islam pada abad ke-15. Jadi abad ke-7 mereka sudah ada kerajaan Buddha. Kemudian abad ke-15, inilah baru menerima kebudayaan. Jadi butuh 8 abad untuk bisa masuk di kerajaan Champa ini. Jadi masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di sana. Bahkan dikabarkan Raja Champa itu namanya Po Klau Halu. Jadi hidup tahun 1579 sampai 1603, telah memeluk Islam.
Nah, itu kan dari namanya saja kita sudah tahu ini bukan nama Muslim. Poklau Halu ini karena kita di nama-nama Arab namanya yang kita tahu Muhammad, Ibrahim, yang lain-lain. Nah, ini namanya Poklau Halu ini sudah memeluk Islam. Jadi pernah mengirimkan tentaranya untuk membantu Sultan Johor berperang melawan Portugis di Semenanjung Melaka. Jadi kekompakan Islam ini sebenarnya sudah tercipta dari zaman dahulu. Jadi sesama Islam ini Sultan Johor berperang melawan Portugis dibantu oleh kerajaan Campa ini karena mereka sesama Muslim. Jadi kekuatan Islam ini memang sudah mulai bersatu dari dahulunya. Kemudian pada tahun 1511, selanjutnya di bawah komunis Vietnam 1975, masyarakat Muslim Campa menjadi komunitas Muslim tertua yang menempati daratan pesisir Vietnam. Nah, jadi memang di sana komunis ya, tapi yang dari Campa ini Muslim. Jadi pengaruh kerajaan Campa ini sampai ke negara Laos yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Indochina. Terlebih lagi krisis politik di Kamboja yang berkecamuk tahun 75 membuat umat Muslim Campa mengungsi ke Laos. Nah, jadi banyak yang orang kerajaan Campa yang di Kamboja lagi berpolemik itu mereka lari ke Laos. Nah, musim Laos juga terdiri dari para pedagang keturunan Arab, Asia Selatan, dan Melayu. Diperkirakan jumlah pemeluk Muslim di sana mencapai 40.000 jiwa. Jadi Laos pada awalnya dikuasai oleh penjajah dari Prancis selama 1,5 abad bermula ketika komunisme mulai bangkit di Vietnam pada abad ke-19. Nah, ini ngeri ya, yang kemudian menjalar ke Laos dan Kamboja dan menjadi 3 wilayah tersebut menganut ideologi komunis. Nah, jadi saling berebut-rebut ini Islam, komunis, dan Buddha gitu. Memang seperti itulah perkembangan di masa lalu itu. Ini etnis mendiami Laos diantaranya. Nah, ini jadi di Laos itu jadinya ada dulu ada namanya etnisnya Khmer, Vietnam, Laos. Nah, jadi Campa dan Cina, Chinese nih. Sedangkan agama yang dianut penduduknya itu Buddha, Konghucu, Kristen, dan Islam. Jadi etnis Campa pada mulanya mayoritas beragama Buddha. Setelah itu banyak memeluk Islam karena faktor perniagaan. Jadi kerajaan Campa itu awalnya orang Buddha, banyak Buddha. Nah, jadi setelah itu banyak memeluk Islam. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya mau bertanya, Pak. Nika? Pertanyaan saya adalah, apakah warga Campa itu masih ada sampai sekarang? Oh, masih. Masih. Mereka tetap mereka tidak seperti orang Rohingya. Rohingya itu yang Bapak bilang tadi, mereka lebih meninggalkan negaranya. Jadi ex kerajaan Campa itu dia sudah menyebar di beberapa negara. Kayak yang Bapak bilang tadi. Dan mereka tetap berkembang. Dan Muslim di sana tetap aman-aman saja. Mereka tidak terintimidasi seperti yang di Thailand itu. Kalau di Thailand tuh yang ada organisasi Buddha tadi tuh, yang Bapak bilang tadi itu, organisasi Buddha sampai sekarang itu masih. Jadi orang di Patani itu di eh, Thailand itu kalau kita eh, di sekitar kawasan Patani itu ya kita seperti hidup di kawasan Melayu saja karena Muslim 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 ya. Tapi kalau sudah dekat-dekat Bangkok itu, nah, itu yang udah agak sulit itu. Mereka memang karena pemerintahan negaranya memang ya macam mana ya sedikit mendiskriminasi lah terhadap orang Islam di sana. Ya, sampai sekarang. Ini perjuangan-perjuangan orang Patani itu sampai sekarang kadang terbersih juga mereka minta Indonesia untuk ikut campur mamanya. Ini contoh waktu Pak Budi ketua stay kita ke sana ada kampus semacam kampus stay kita juga, kampus juga tapi bukan stay namanya di sana ada semacam perguruan tingginya. Mereka sangat merindukan kehadiran Abdul Somad di sana, tapi itu tidak bisa masuk. Jadi negara di sana takut kalau Abdul Somad masuk nanti akan timbul pergerakan Islam yang hebat dan akan mengganggu stabilitas negara mereka. Nah, paham ya? Jadi seorang Abdul Somad itu kalau seandainya dia bisa masuk ke Patani di Thailand
atau ke Campa yang ditanyakan Eka tadi itu ceramah-ceramahnya itu bisa membangkitkan rasa perjuangan Islam orang dari sebuah negara kayak Thailand mereka dia melarang. Jadi mereka sangat rindu orang-orang kampus di sana. Kampus Islam ada juga perguruan tinggi Islam di sana. Rombongan Pak Budi begitu yang Bapak bilang cerita tertahan sampai 15 jam. Rombongan-rombongan dari Pekanbaru, guru besar, profesor. Mereka tertahan yang datang ini kayaknya banyak gelar-gelar profesor atau segala macam. Jadi mereka takut. Nah, makanya orang sana sangat merindukan Abdul Somad Adil tapi nggak bisa masuk. Kita lanjutkan ya Kak ya. Jadi tidak dipungkiri jalur perdagangan atau perniagaan memiliki kontribusi besar. Jadi kesimpulannya apa? Setidaknya ada 3 poin penting. Jadi dari buku sejarah ini pertumbuhan Islam di negara Asia Tenggara yang tidak bisa dipisahkan dari pedagang Muslim dari Arab yang melakukan transaksi jual beli sekaligus mengajarkan Islam kepada masyarakat. Untuk materi ini apa yang harus kita tekankan? Pertumbuhan Islam di Asia Tenggara ini tidak bisa dipisahkan dari para pedagang Muslim. Oke, sudah paham? Kemudian Kesultanan Islam yang Paham. berdiri di hampir sebagian wilayah Asia Tenggara turut memberikan dukungan terhadap kemajuan Islam, terutama di Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara, diawali dengan berdirinya Samudra Pasai sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara, disusul Aceh, Demak, Malaka, Johor, Patani, Bolkiah, Sulu, dan masih banyak lagi. Sementara itu di wilayah semenanjung Indochina terdapat satu kerajaan yang berkontribusi atas pertumbuhan Islam yaitu Kerajaan Champa yang berkaitan meliputi 3 negara Indochina, Vietnam, Laos, Kamboja. Kemudian kesimpulan ketiga untuk materi kita juga hasil kesimpulan dari resume buku ini perjuangan masyarakat Muslim di Asia Tenggara tidaklah mudah sebab mereka harus berjuang menghadapi kolonialisme bangsa Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Jadi yang terkenal menjajah kawasan kita ini Portugis, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Portugis, Inggris, Prancis. Nah, mereka otomatis yang menjadi ancaman tersendiri berdasarkan buku ini. Jadi penilaian positif dari buku ini ialah dapat memberikan motivasi pada pembaca mengenai temuan-temuan penting. Nah, jadi setelah kita melihat perkembangan Islam di Asia Tenggara ini, pedagang Arab satu kuncinya, kata kuncinya, kedua dukungan Sultan. Kayak di Samudra Pasai itu ya sultannya yang mendukung dan menurut beberapa literasi yang Bapak baca ya dia memang ikut kayak Abdul Somad itu eh, pergi ke berbagai pelosok-pelosok negaranya. Jadi ini kan waktunya cuma tinggal 2 menit. Kalau memang nggak cukup nanti ya kita terpaksa sambung dengan link yang kedua karena untuk pembahasan Islam di Asia Tenggara ini juga masih ada satu buku lagi yang perlu kita eh, pertebal atau perdalam. Jadi nggak apa-apa satu pertemuan bisa jadi 2 kali record, 2 kali rekaman atau link 2 atau 3 kali ya karena sebenarnya perkuliahan kita kan agak tidak 40 menit itu tapi karena kita keterbatasan link Zoom ya akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan untuk sebagai sambungan awalnya mungkin ini Bapak share sebuah buku tentang eh, sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, ini sebenarnya dalam buku ini juga sama dengan yang kita ulas tadi. Nah, ini bukunya juga kita bisa tengok di Google Scholar. Nanti Bapak kirim linknya. Ini ada beberapa kayak sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sama kayak tadi, dia ada namanya eh,
penulis ini Pak Aziumardi Azra ini kemarin dia Ketua Dewan Pers sudah meninggal. Nah, ini banyak ini. Dia membilangkan ada 3 masalah pokok, aspek-aspek lainnya tentang teori Islam dalam sisi tertentu. Tapi ada namanya ini eh, beberapa teori tentang masuknya Islam ini di Indonesia. Teori pertama yaitu Islam ke Nusantara, yaitu teori